ونستعين ونعوذ بالله من الله صلى وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وترزقنا بها الإخلاص واليقين وتجعلنا بها من الأبرار والصديقين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من نحمدك وسلم كلها بيدك وإليه يرجع الأمر كله يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله ومرضاته وثوابه وكله من الله سبحانه وتعالى. نوينا ذكر ما وأسلافنا وشيوخنا وأبائنا الصالحون في هذه القراءة وفي هذه الجلسة. الحمد لله معاشر الحاضرين رحمكم الله. الحمد لله nikmat taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini, sehingga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mempelajari apa yang ada di dalam ilmu syariat Islam yang sumber ilmunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh para ulama-ulama kita, di antaranya apa yang disusun oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah hamba yang selalu istiqamah di dalam jalan-jalan yang penuh dengan keridhaan Allah dan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang faslun fil janaizi. Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah janaiz. Janaiz ini bentuk kalimat banyak dari kata janazatun. Janazatun itu bentuk satunya, janazatani bentuk duanya, janaiz bentuk banyaknya. Janazah itu artinya satu nama yang digunakan untuk orang yang meninggal. Sebab kalau disebut mayyit, maka banyak makhluk Allah yang meninggal juga dinamakan mayyit. Hewan mati disebut dengan maitah, maka lebih tepat disebut dengan janazah. Janazah itu nama untuk orang yang meninggal. Bentuk banyaknya adalah janaiz. Nah, di dalam pembahasan tentang ini mencakup pertama tentang pendahuluan daripada datangnya kematian. Yang kedua, apa tujuan kita di saat sudah datang kematian kepada orang tersebut. Yang pertama akan dijelaskan oleh para ulama kita tentang muqaddimatul maut, awal atau pendahuluan sebelum datang yang namanya kematian kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Yustahabbu dzikrul mauti biqalbih. Yang pertama, disunnahkan, dianjurkan bagi setiap hamba Allah untuk mengingat yang namanya kematian di dalam hatinya dan juga di dalam lisannya. Wal iktsar minhu, dan mengingat kematian ini bukan hanya satu kali, dua kali, tapi dijadikan sebagai kebiasaannya, karena dianjurkan untuk perbanyak mengingat kematian. Makna mengingat kematian di situ bi ayyaj'alahu nasba'ainih, dengan dia meletakkan kematian itu ada di hadapan kedua matanya, sehingga di saat mau melakukan apapun yang dia ingat pertama adalah kematian.
nanti kalau saya melakukan ini sedangkan ini adalah perbuatan jelek, datang ajal saya, maka saya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Oh, ini perbuatan bagus, kalau saya lakukan kemudian datang ajal saya, berarti saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ketika ingin meninggalkan perintah Allah, dia akan berpikir, jangan sampai saat saya tidak sholat ajal saya datang sehingga saya wafat bermaksiat. Atau saat ingin mengerjakan perbuatan maksiat, dia akan mengingat dengan meletakkan kematian di depan matanya. Kalau saya bermaksiat kemudian datang ajal saya bermaksiat kepada Allah saat saya meninggal. Itu yang dimaksud mengingat kematian, dengan dia ingat selalu di saat melakukan apapun. Kalau sudah dia meletakkan kematian itu di kedua matanya, itu akan membantu dia semasa hidupnya untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan dia untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia selalu ingat, jangan sampai melakukan ini saya meninggal. Jangan sampai saya meninggalkan ini saya wafat dalam keadaan tidak baik. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyak untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dunia. Kelezatan dunia itu bisa hilang dengan perbanyak mengingat kematian. Fa innahu ma dzukira fi katsirin illa qallalahu. Sebab dengan perbanyak mengingat kematian, apa yang banyak di dalam diri orang tersebut daripada amal-amal berangan-angan akan kehidupan di dunia, tapi tidak menyebabkan dia untuk memperbanyak bekal akhirat. Dengan perbanyak ingat kematian akhirnya akan berkurang angan-angannya. Wala fi qalilin minal amal illa katsarahu. Ketika dia punya amalan sedikit, tidak semangat, tapi dengan perbanyak ingat kematian akhirnya membangkit dia untuk perbanyak melakukan amal ibadah. Jadi mengingat kematian itu satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada hamba Allah. Wal isti'dadu lahu, bukan hanya perbanyak mengingat tapi mempersiapkan diri untuk menyambut kematian dengan cara bitaubah, selalu mengembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatan salah yang pernah dilakukan dan benar-benar menghindari perbuatan salah tersebut, tidak lagi untuk diulangi mengerjakan perbuatan salah tersebut. Kalaupun kesalahannya berkaitan dengan manusia, dalam artian pernah berbuat zalim kepada orang, maka saat itu dia diwajibkan untuk bersegera melepaskan kezaliman tersebut. Wa kullu lahdatin tamdi wa la yatubu fa huwa dzambun. Setiap datang waktu, berjalan waktu tapi dia tidak bertaubat dari perbuatan zalim, maka saat itu dia selalu tercatat dalam keadaan perbuatan dosa. Wa kullu lahdatin tamdi, setiap waktu berjalan wa huwa la yatub, dan dia belum meninggalkan dari kezaliman, maka saat itu selalu tercatat dalam keadaan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disegerakan untuk menyelesaikan daripada kezaliman yang pernah dia lakukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala najata, sebab tidak akan ada kesuksesan bagi orang yang melakukan kezaliman illa ma'afwin wa musamahah, kecuali sudah mendapatkan maaf atau diikhlaskan dari orang yang pernah dizalimi olehnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat zalim. Wal maridu aulah, dan orang yang sakit itu lebih sangat dianjurkan untuk perbanyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri menyambut kematian. Walaupun sakitnya sakit yang ringan, bukan menunggu sakit yang parah baru mempersiapkan diri untuk menyambut kematian. Walaupun sakit ringan itu lebih dianjurkan. Apa alasannya? Linuzuli muqaddimatil mauti bihi. Kebanyakan sebab datangnya kematian itu perantaranya adalah sakit. Sehingga dikatakan al-maradu nisful maut. Sakit itu separuh dari kematian karena kebanyakan datang ajal seseorang dengan perantara sakit. Sehingga kita dianjurkan walaupun hanya sakit batuk, walaupun hanya sakit meriang, tetap dianjurkan karena sakit yang membuat ajal perantara orang itu meninggal tidak harus sakit yang parah. Karena ajal itu ketentuan, hanya perantaranya kebanyakan daripada sakit. Wa yusannu iyadatul marid. Kalau ada orang yang sakit, maka kita yang tidak sakit ataupun orang yang sakit juga sunnah untuk membesuk, menjenguk orang yang sakit tersebut al-muslimi, jikalau dia orang Islam.
Hattal armad, walaupun hanya sakit mata. Walaupun orang tersebut hanya sakit mata, kita ada kesunahan untuk menjenguknya. Wal adu, walaupun orang muslim tersebut adalah orang yang jahat dengan kita, orang yang suka memusuhi kita, orang yang selalu membenci kita, maka ada kesunahan kalau kita mendengar kabar dia sakit untuk membesuk. Kenapa? Itfiha qatul adawah. Kalau dia membenci kita, kemudian dia sakit, kita besuk, itu akan menghilangkan permusuhan dari dia kepada kita. Wa jalbul mawaddah, dan akan menarik kecintaan dari dia kepada kita. Kenapa? Karena dia melihat apa yang dia lakukan kepada kita, kita sambut dengan kebaikan kepadanya. Kita sambut dengan memperdulikan keadaannya, apalagi ketika dia sedang dalam keadaan mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang luar biasa, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Orang yang suka meludahi Nabi, sampai suatu hari Nabi berjalan tidak ditemukan, ditanya, ternyata sakit, dibesuk oleh Nabi. Si orang tersebut malu, dia suka jahat, ternyata Nabi membalas dengan begitu baik. Akhirnya dia di situ tersentuh dan mendapatkan hidayah, sehingga dia menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi. Ini salah satu adab yang terbaik dari ajaran Islam. Waljar, begitu juga disunnahkan membesuk orang sakit jikalau itu orang sakit tersebut tetangga kita, karena lebih besar hak tetangga untuk dipenuhi. Wal kafir, dan juga orang yang bukan beragama Islam, selama kafir tersebut bukan kafir harbi. Kalau kafir itu kafir harbi, maka kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk berbuat baik kepadanya, walaupun hanya membesuk dia yang sedang sakit. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang terang-terangan menyatakan dirinya musuh kepada Islam, yang terang-terangannya ingin menghancurkan agama Islam dan umat Islam. Tapi kalau orang kafir tersebut bukan kafir harbi, kemudian dia sakit, disunnahkan kita membesuk in kana jarran, jikalau orang kafir itu ada hubungan tetangga dengan kita, au qariban, atau ada hubungan kerabat, au nahwihima, atau semisalnya yang mempunyai hubungan, semisal teman kerja, teman sekolah, atau teman bisnis dan yang lain-lainnya, maka ada kesunahan. Tapi kalau tidak ada ikatan, tidak ada hubungan, maka tidak ada kesunahan untuk membesuknya ketika dia sakit. Sebab memerintah membesuk orang sakit itu perintah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jur tukrahu ziyaratuhum. Bahkan orang yang sakit itu kalau dilihat adalah orang yang ahli di dalam perbuatan maksiat, atau orang yang penuh dengan kezaliman di dalam dirinya, itu dimakruhkan kita untuk membesuknya. Karena dikhawatirkan kalau orang zalim sakit kita besuk, kita senang dengan kezaliman dia. Bahkan bisa jadi haram. Kenapa? Karena kita ingin dia sehat agar dia terus-menerus melakukan kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang zalim itu jangan dinjuk hati. Jangan dinjuk apapun, biar dia sadar. Kenapa orang jahat dengan saya? Ya sebab dia banyak jahat berbuat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan sikap kita benci dengan orangnya, tapi benci dengan sikapnya. Kalau kita datang, ini orang kita tahu banyak berbuat zalim kepada hamba Allah, siapapun dia, kemudian dia sakit kita besuk, berarti kan kita senang dengan kezaliman dia, karena akan mengharapkan kesembuhan dari sakit dia supaya dia terus lagi melakukan kezaliman, maka dimakruhkan. Ini makruh kalau tidak ada kesenangan, tapi kalau ada kesenangan, kalau dia adalah orang yang zalim, maka hukumnya berubah, bukan lagi makruh tapi menjadi haram. Wa mahallu sunnah iyadah, dan keadaan disunnahkan membesuk orang yang sakit itu illam yasyukka 'alal mazur. Kalau orang yang dibesuk itu tidak merasa keberatan dengan kita besuk dia. Kalau dia merasa keberatan dengan kita membesuknya, maka hukum membesuk dia bukan dapat pahala sunnah tapi jadinya makruh. Kenapa? Wong yang sakit tidak senang dibesuk oleh kita. Tapi kalau sekiranya tidak keberatan, tidak terganggu, maka hukum membesuknya menjadi sunnah. Wa haitsu sunnat fayubadiru biha. Ketika kita tahu bahwa orang yang sakit ini saat kita membesuknya tidak keberatan, maka bersegeralah untuk membesuknya. Jangan ditunda-tunda jikalau mempunyai waktu. Walau awwala yaumin min waradi. Walaupun di hari pertama kita mendengar kabar dia sakit, sunnah disegerakan untuk membesuknya. Lakin la yuwaliha kullayum, akan tetapi jangan setiap hari terus-menerus untuk membesuk dia yang sedang sakit. Bal takunu ghibban, tapi besuklah yang sifatnya jarang-jarang. Mungkin kelang 2 hari, kalau masih mendengar kabar dia sakit, besuk lagi. Kalau kelang 3 hari masih dengar kabar dia belum sehat, dibesuk lagi.
Supaya apa? Supaya tidak ada kejenuhan antara dia yang membesuk dan orang yang dibesuk. Telah dalam ungkapan Nabi, zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah yang sifatnya jarang-jarang, itu akan menambahkan kecintaan atau kerinduan. Kalau keseringan, akan takutnya ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Apalagi orang yang sedang dapat ujian, sehingga dikasih jarak waktu. Kecuali orang yang merawat dia, kerabatnya, atau orang yang senang dia, orang sakit tersebut senang dengan dia, yang sifatnya kalau orang itu ada selalu sama dia jadi semangat untuk dirawat, untuk di segala macam, maka ini tidak masalah untuk membesuknya setiap hari. Tapi kalau bukan kita yang merawat, bukan yang menjaga, bukan orang yang disenangi oleh orang yang sakit, maka kesunahannya untuk membesuknya sifatnya jarang-jarang. Wa yukhaffifu al-muqtu 'indahu nadban. Dan ketika membesuk sunnah yang berikutnya, duduk bersama dia itu jangan terlalu lama. Bahkan kalau terlalu lama duduk saat membesuk orang yang sakit, makruh. Bukan karena takut menular penyakit dia, bukan. Itu dimakruhkan kalau terlalu lama, lima fiha min ijjari wa man'ihi min ba'di tasarrufatihi. Karena sifatnya kita akan banyak membuang waktu dia, yang semestinya waktu dia ini lebih banyak untuk istirahat, sehingga terbuang dengan kita bersama dia, mengajak dia ngobrol segala macam, dan juga akhirnya menyusahkan dia sendiri. Maka sebab itulah makruh kalau terlalu lama duduk di saat membesuk orang yang sakit. Secukupnya ya, secara umum berapa? Mungkin 10 atau 15 menit. Jangan sampai terlalu lama yang sekiranya banyak membuang waktu orang sakit tersebut untuk istirahat, akhirnya terbuang. Wa yad'u lahu bil afiyah in ihtamalat hayatuh. Dan ada kesunahan yang berikutnya, mendoakan agar dia mendapatkan afiah, kesejahteraan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau sakitnya itu yang memang ada harapan besar untuk sembuh. Dengan doa apapun yang afdal diajarkan oleh ulama, membaca satu kalimat, as'alullahal azim rabbul arsyil azim an yashfiyaka. Aku meminta kepada Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhannya yang memiliki arsy yang maha agung, untuk Allah menyembuhkan kamu. As'alullahal azim rabbul arsyil azim an yashfiyaka. Kalau yang sakit itu laki-laki, ayyashfiyaka. Kalau itu perempuan, ayyashfiyaki. Dibaca sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Sebab ada riwayat yang sahih, anna man ada maridan. Siapa orang yang membesuk orang yang sakit, lam yahdur ajaluh, yang tidak datang ajalnya, kemudian membaca itu kalimat sebanyak 7 kali, as'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyashfiyaka, afahullah min dzalikal marad. Allah akan berikan kesembuhan, keafiatan kepada orang tersebut dari penyakit itu. Ini termasuk doa yang paling bagus untuk dibacakan di saat membesuk orang yang sakit. Wa yudzakir lahum ma fil warad min athawab. Dan ingatkan kepada orang yang sakit itu daripada pahala. Sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama, satu waktu atau satu hari dari orang yang sakit itu lebih baik di sisinya daripada dia menghidupkan ibadah sunnah 40 tahun. Kenapa? Wa innahu yaqibul faraj. Dan ingatkan setelah sakit ini akan ada pertolongan dari Allah. Ketika kau sakit, merasakan capek, merasakan susah, ingat akan ada bantuan, akan pertolongan dari Allah akan datang. Itu apa? Diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan dan segala macam. Ingat, biar dia tidak ngeluh dengan sakit yang Allah berikan kepadanya, tapi dia akan menerima dengan ikhlas. Kalau ternyata sakit ini bisa mengampuni dosa dia, sakit ini bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, sehingga dari situ dia bisa menerima dengan ikhlas. Itu tugas kita yang membesuk. Jangan sampai kita datang membesuk, akhirnya dia ngeluh, tidak nerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit tapi diberikan satu yang menenangkan dia. Beruntung kau diinjuk sakit, berarti Allah masih sayang sama kau. Allah kepengen ngampuni dosa kau, walaupun juga itu peringatan. Tapi ini peringatan yang baik supaya kau sadar, ingat sama Allah, tidak lagi jauh sama Allah. Beruntung masih selamat, beruntung gak bisa. Ingatkan agar dia menerima dengan ikhlas, agar dia menerima dengan sabar, agar dia menerima dengan syukur. Sebab apa? Ini adalah kenikmatan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun hanya sakit yang sifatnya sakit ringan, itu pun juga mendapatkan begitu besar keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau memang ternyata sakitnya tersebut harapan untuk sembuhnya sedikit, yang mengatakan ini menurut medis, secara medis ini untuk sembuhnya sedikit, kecuali kalau Allah berkehendak dia sembuh, fayarghibuhu fi taubah.
Maka semangati dia untuk selalu taubat. Semangati dia untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar sebelum dia meninggalkan dunia ini dia sudah ada persiapan untuk menyambut Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wasiyatin, dan semangati dia untuk menulis wasiat. Kenapa? Apa yang mungkin dia akan inginkan kepada anaknya atau inginkan kepada hartanya, dan ketika nulis wasiat ada saksi, supaya saksi itu yang menekankan, menegaskan kalau ini benar wasiat daripada orang tersebut. Cukup mungkin dia ngomong ishhad alayya, tolong kau saksikan aku bahwa aku akan menulis ini, dan kalau yang menjadi saksinya nanti ini adalah wasiat aku kepada anak-anakku atau kepada keluargaku. Bahkan nulis wasiat ini hukumnya sunnah, bukan hanya bagi orang sakit. Bagi setiap hamba Allah, bagi setiap orang muslim disunnahkan untuk menulis wasiat, baik dengan tulisan ataupun dengan lisan. Yang dilakukan itu setelah wafatnya. Jadi wasiat itu sesuatu yang dilakukan setelah dia wafat. Kalau belum dia wafat, maka itu belum dikatakan wasiat. Jadi baik berupa tulisan ataupun berupa lisan. Sebab dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'. Tidak ada hak bagi orang muslim kepadanya sesuatu yusi fihi, yang dia tulis wasiat di dalamnya, yabitu lailatan, yang dia menginap di situ, di setiap malam dia nulis wasiat, illa wasiatu maktubah indah, kecuali wasiat itu sudah ada di bawah, tertulis ada dekat dengan dia. Mungkin ditaruh di bawah bantalnya, mungkin ketika dia tidur, kalau tidak bangun lagi, maka ahli waris tahu ini apa yang diinginkan oleh orang meninggal ini ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Akan dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man mata ala wasiyah, kalau orang meninggal ada wasiat yang dia tulis, mata ala sabili wa sunnah, maka dia meninggal atas jalan yang benar dan mengikuti syariat Nabi. Wa mata ala taqin wa syahadah, dan wafat dalam keadaan bertakwa dan syahid. Wa mata maghfuran lah, dan mati dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah menulis wasiat? Al-itba', pertama mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang pertama faedahnya. Yang kedua, wa tadhkiruhu bis sadaqah, mengingatkan dia untuk apa? Untuk sedekah. Yang mungkin dia punya harta belum bisa disedekahkan, mungkin dengan wasiat ini agar ahli warisnya meneruskan. Wa irahatul waris, dan juga memberikan kesenangan, ketenangan kepada ahli waris. Jadi ahli waris tahu apa yang diinginkan oleh ayahku, apa yang diinginkan oleh keluargaku sebelum pas dia meninggal ini. Mungkin ada yang belum dia ucapkan, mungkin ada yang belum dia sampaikan, tapi kami tahu dia menginginkan ini, dia menginginkan ini. Wal yahdar minal idrafiha, tapi nulis wasiat hati-hati. Jangan nulis wasiat yang memberikan bahaya kepada ahli waris, memberikan kerugian kepada orang yang diwasiatkan. Memenuhi apa? Menjalankan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiatnya bukan mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau wasiat tersebut walaupun dari orang tuanya mengajak dia untuk bermaksiat, tidak wajib dipenuhi wasiatnya. Kenapa? La ta'ata li makhluk fi maksiatul khaliq. Tidak wajib patuh kepada seorang makhluk kalau isinya mengajak maksiat kepada Khalik yang menciptakan dia. Bahkan menjadi ancaman kalau orang yang nulis wasiat yang memberikan bahaya kerugian kepada orang yang diwasiati, atau ancaman, bahkan itu termasuk perbuatan daripada perbuatan dosa besar. Ini nulis wasiat yang baik-baik. Tulis nasihat, tolong ngaji Qur'annya dijago, tolong salat berjamaahnya dijago, tolong jaga ibumu, tolong jaga keluargamu, sambung silaturahim. Yang sifatnya memberikan keuntungan buat ahli waris ketika mereka hidup untuk akhirat mereka. Tolong harta yang aku tinggalkan jangan sampai kamu bermusuhan dengan warisan. Ini wasiat. Agar apa? Biar anak-anak ini tinggalkan jadi sadar. Jangan sampai kita warisan uang tua jadi musuhan. Jangan sampai warisan uang tua jadi pecah belah. Harus ingat wasiatkan. Jadi uang tuanya ada hak untuk ingatkan. Karena mungkin tidak bisa sampaikan, ini yang bisa disampaikan. Wasiat dan ada saksinya. Kenapa? Biar ini yang menekankan, oh ini benar, memang wasiat dari ayahmu, wasiat dari ibumu. Biar apa? Biar ahli waris tidak bisa menghindari, oh ini bukan wasiat bapak, ada hati saksi. Tapi ketika ada saksi, maka mereka tidak akan bisa menghindari. Dan ini ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mungkin juga wasiat siapa yang memandikan, siapa yang mengkafani, bagaimana cara tahlilannya, itu wasiat juga bisa ditulis bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih disunahkan saat sakit. Dan tadi kematian itu perantara datang pertamanya kebanyakan dari saat sakit. Wa tahsini dhannihi billah, dan adab yang berikutnya saat membesuk orang sakit, mengajak orang sakit itu untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Diingatkan kalau Allah itu Maha Dermawan, diingatkan kalau Allah itu Maha Mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada kamu. Agar apa? Agar dia tidak merasa putus asa atas nikmat-nikmat Allah, atas rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia tidak suudzon, supaya dia selalu bersangka
baik, oh Allah sayang dengan aku, Allah ngampuni dosaku. Dia tidak menjadi orang yang dapat keburukan dari Allah. Wa ya'muru bi mulazamati tib wa tazayyun, bahkan disunnahkan bagi orang sakit itu dianjurkan untuk pakai wangi-wangian, menghias diri seperti dia mau pergi di hari Jumat. Kenapa? Ya karena tadi supaya tidak menunjukkan kalau sakit itu seperti orang yang sakitnya masih bagus, masih rapi, masih bersih. Diingatkan, ayo baca Quran, habiskan waktu sakitmu dengan zikir, habiskan waktu sakitmu dengan ibadah, mendengar cerita orang-orang soleh, mendengar cerita para nabi, agar manfaat sakit ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang besu, diajak untuk ingat yang sifatnya bisa membuat dia ingat sama Allah. Jangan diingatkan sesuatu yang membuat dia lupa sama Allah. Kenapa? Karena perantara datangnya kematian adalah sebab sakit, agar dia sebelum meninggal sudah selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar juga dapat ampunan saat sakit. Ingat sama Allah, sholat masih digawe ke, ibadah masih digawe ke, terutama paling tidak zikir tadi selain kewajiban. Apa yang ingin bacakan, kalau tidak bisa ya paling baca Al-Ikhlas atau ayat kursi atau sholawat atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebab dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang membaca kalimat-kalimat tersebut di saat dia sakit sampai dia misalnya meninggal dari sakit tadi, maka insya Allah dia akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Itu yang diisi dari orang sakit, diisi dengan zikir, diisi dengan hal-hal yang baik, yang membesuknya juga diingatkan dengan cerita-cerita yang baik, yang buat dia semangat akan mengingat urusan akhirat. Kemudian wa yuhsinu al-maridu dhannahu bi rabbih, dan orang sakit juga selalu memperbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu yang bisa mengakibatkan orang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena dalam riwayat Imam Muslim, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah, tidaklah meninggal salah seorang dari antara umat Nabi kecuali dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah akan mengampuni, kalau Allah akan memaafkan, maka ini akan didapatkan dari dia, buat dia dari Allah. Karena Allah itu berada di sangkaan hamba, maka bersangkolah dengan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sakit, sebab keadaan sakit ini waktu yang lebih diperbanyak dia berharap, bukan takut, tapi lebih banyak diajar oleh ulama untuk dia berharap daripada takutnya. Ada sifat takutnya kepada Allah, mungkin aku ini banyak dosa, dia sakit, ada rasa takut itu, tapi yang dibesarkan berharapnya. Supaya apa? Supaya husnudzon sama Allah. Takutnya ada, berharapnya yang lebih besarkan. Tapi kenapa? Karena yang lebih memanfaatkan bagi orang yang sedang sakit itu adalah berharap, bukan ketakutan. Kalau takut tidak akan memberikan manfaat. Tapi berharap aku akan sehat. Kuat harapannya, jangan takut, tidak bakal sehat. Oh, takut tidak bakal sehat. Yang diharapkan adalah, yang dikuatkan adalah berharapnya. Begitupun sama Allah. Tapi kalau orang yang sehat harus imbang antara sifat takut dan sifat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sifat takut itu yang selalu mencegah dia untuk bermaksiat, sifat berharap itu agar membuat dia tidak merasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada keadaannya wong itu lebih besar dan berharap daripada takutnya, lebih dibesarkan takutnya daripada berharap. Ada yang imbang, ada yang imbang. Kalau yang sehat, yang normal, yang umumnya, orang yang masih menjalankan perintah Allah walaupun ada juga larangan yang masih dikerjakan, maka dia harus punya sifat imbang, ada berharap, ada takut. Takut ini yang bisa mencegah dia untuk tidak lagi melanjutkan perbuatan maksiat. Berharap itu membuat dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang dosanya banyak walaupun dia sehat, maka lebih dibesarkan rasa takutnya. Lebih dibesarkan rasa takutnya agar dia selalu menyesali dan tidak akan lagi mengulangi akan perbuatan dosa yang dia lakukan. Wa yukrahu lahu syakwa, makruh bagi orang sakit banyak ngeluh. Banyak ngeluh kecuali kepada orang yang dekat dengan dia, keluarganya, agar keluarganya bisa membawa dia ke dokter untuk diobati atau bisa dirawat, atau juga ngeluh sama dokter, tidak masalah, biar dokter juga bisa ngecek apa yang harus diobati. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau ngeluh sama setiap wong, maka hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena seakan dia tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Semisal ma fa'altu tahtak ya Rabb, apa salahku ya Allah sampai kau juga aku sakit ini ya Allah. Hati-hati, haram hukumnya. Apalah aku terus dinju ujian, aku sholat, aku tidak jahat, kenapa aku dinju ujian ya Allah? Adalah apa kau ini sama aku? Fa innahu haram, ini ucapan haram, bahkan dikhawatirkan disebut murtad. Hati-hati dengan ucapan, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jadilah orang yang menerima ketentuan. Setiap ketentuan Allah walaupun pahit akan ada baiknya setelah. Kita tidak tahu karena akal kita tidak baca mengetahui itu, sebab akal kita kecil.
Tapi Allah yang maha berkuasa tahu. Tidaklah kita diunjuk rasa yang tidak baik bagi kita, ada baiknya setelahnya kalau kita terima dengan ikhlas. Kalau kita menerimanya dengan penuh kesabaran dan kesyukuran. Kenapa? Allah yang lebih mengetahui yang terbaik buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu tamannil maut, makruh juga berharap mati. Ya Allah, sakitnya badan malah mati be. Tak kuat lagi aku ya Allah, malah mati be, cabutlah nyawa aku sekarang. Makruh. Kenapa? Ada larangan dari Nabi Muhammad. Ya, dilarang karena bisa semakin membahayakan terhadap tubuhnya, bahkan membahayakan terhadap akalnya tadi. Tidak boleh mengharap mati kecuali kalau dia mengharap mati karena takut fitnah agamanya, takut agamanya rusak karena sudah zaman yang orang sudah hebat tidak lagi peduli dengan agama, maka boleh dia berharap mati supaya tidak rusak agamanya. Karena jiwa sudah sekitar dia hancur galau, dia dewek masih mempertahankan. Lebih baik aku wafat sekarang tapi masih membawa agama yang benar sebelum aku rusak. Itu dah apa-apa. Atau juga berharap mati, berharap wafat dalam keadaan syahid, minta dimatikan dalam keadaan syahid. Tidak masalah, sunnah hukumnya. Bahkan satu adat harus kita ada keinginan. Wafat dalam keadaan apa? Wafat dalam keadaan syahid. Aku wafat kepengen berjumpa dengan Allah. Atau wafat di kota yang mulia, semisal wafatkan aku di kota Mekah. Atau ketika sedang bersama orang soleh. Atau sedang ibadah, itu tidak masalah. Tapi kalau ada kata sebab-sebab tadi, ya kalau sakit beda kuat, ya akhirnya minta mati be, sakunya hidup aku malah mati be, pikirnya lemah mati, tidak lemah, mati ada lagi kehidupan, itulah kehidupan selamanya, makanya dimakruhkan kecuali kalau wafatnya yang sifatnya bisa menyelamatkan dia di hari kiamat. Wa yusanu at-tadawi, dan bagi orang yang sakit disunat berobat, ma'al i'timad 'ala Allah, bersama tawakal menyandarkan kepada Allah dan ridho kepada Allah, sebab ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menggabungkan dua keutamaan. Pertama keutamaan tawakal dan yang kedua menjalankan sebab yang Allah ciptakan. Ya, ada Allah sakit, Allah ciptakan sakit, Allah juga ciptakan sehat. Allah ciptakan penyakit, Allah juga ciptakan obat. Sehingga kita dapat kedua fadilah untuk berobat tadi. Dan supaya tidak menjadi orang yang merasa dirinya sudah suci. Aku nino, tidak perlu obat, tawakal sama Allah. Nah, nganggapnya dia sudah jadi orang hebat, sudah menjadi orang yang besar, tawakal sama Allah. Tidak, jadilah wong yang menjalankan sebab supaya sehat dengan berobat. Setelah berobat baru tawakal, pasrahkan kapan Allah ingin menyembuhkan, kapan Allah berikan yang terbaik. Jangan sudah tawakal ya. Tidak berobat sakit kau nih Pak, Allah yang menyembuhkan. Kalau kita punya sifat seperti ini dan selama menjalaninya sebelum sembuh tidak pernah ngeluh, bagus. Dan itu yang dialami oleh sahabat. Ketika sahabat sakit didatangi oleh temannya, "Maukah kamu aku bawakan dokter?" Sahabat ngomong, "At-tabibu amradoni." Dokter itu yang buat aku sakit. Mereka sudah mengagumnya seperti itu, tawakal. Mereka tidak ngeluh, justru mereka nikmati. Ya, kalau kita kan tidak baca, sekali masih tawakal, dua kali masih tawakal, semakin parah sakit ngeluh juga masih. Apa jangan jadi orang seperti itu. Lihat keadaan kita, lebih baik berobat dulu. Berobat, ada ikhtiarnya lah. Setelah ikhtiar baru kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukrahu ikrahu ala tanawulid dawa, dan kalau sudah berobat makruh bagi orang yang sehat atau yang merawat dia maksa wong sakit minum obat. Memaksakan orang sakit untuk minum obat itu hukumnya makruh. Wa in dhanna annahu yanfa'u, walaupun kita ngira dengan dia minum obat akan manfaat buat dia, jadi cepat sehat, dia cepat sembuh. Walaupun kita ngira, tapi kalau tidak galak, karena orang sakit tidak bisa ditebak, kadang-kadang tidak nafsu, termasuk nak minum obat pun juga kadang tidak nafsu. Jangan dipaksa sampai dia galak baru ditunjuk. Kalau belum galak jangan dipaksa. Walaupun kita ngira dengan dia minum obat akan manfaat buat dia. Begitupun juga makanan. Kalau dia belum galak makan jangan dipaksa. Makan, apalagi di suatu yang sekiranya akhirnya dia muntah, ya kan? Ya kan? Kenapa? Walaupun ini hadis kata ulama hadis dhaif, karena sanadnya yang membuat hadis ini dhaif, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan la takrahu mardakum, jangan dipaksa wong sakit alat ta'am untuk makan, wa syarab dan minum. Fa innallaha yut'imuhum wa yusqihim, sebab Allah yang sudah menjadi makan, Allah yang sudah menjadi minum. Itu dah tahu. Jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan Allah hancurkan. Walaupun dia ahli maksiat tetap Allah masih berikan nikmat dunia kepada. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau dia galak baru dijual. Kalau dia galak baru dikasih minum obat. Jangan kita paksa karena kita udah tahu keadaan, sebab itu buat dia tambah bingung kaki. Setelah dia ngasuh ke badan sakit, dak lemah, mulut dak lemah, kita paksa ke tambah pikirannya kacau. Justru kita buat dia semakin tenang. Justru kita buat dia semakin terhibur. Justru kita buat dia semakin ngerasa kenikmat. Itu adab yang luar biasa. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh para ulama. Ini mukaddimah, masih pendahuluan sebelum datang yang namanya kematian pertama dari permasalahan sakit. Sampai-sampai malaikat Jibril itu ingin menjadi manusia, kalah satunya biar pajak membesuk wong sakit. Ini bisa membesuk wong sakit. Karena tak kati malaikat sakit, yang ada manusia. Kepengen jadi manusia sebab pahala membesuk wong sakit itu besar. Pahala membesuk wong sakit itu besar. Jadi kalau sekarang ini alhamdulillah wong besuk wong sakit itu, apalagi ngawat wong sakit semangatnya seakan-akan jadi pindah rumah. Apalagi kamar itu kamar VIP ya, yang di rumah kati AC ngajak ngawat wong sakit, berapa berjat itu pakai AC. Nah ini kadang-kadang yang senang itu bukan yang sakit, yang sehat. Betah di rumah sakit. Padahal tidak bagus. Betah di rumah sakit buat apa? Justru kita tuh memberikan kesenangan kepada orang sakit tersebut. Dan subhanallah, kalau dalam bahasa Arab, rumah sakit itu namanya adalah mustashfa. Dari kata syafa yashfi syifa'an. Mustashfa itu isim tempat. Jadi mustashfa artinya tempat orang sembuh. Di wong masuk situ ngingok namo mustashfa. Jadi harapan dia sembuh. Itu hebat bahasa Arab. Jadi ngandung makna. Dia yang sakit datang ke tempat itu yang dia pikirkan bukan sakit, sehat. Kita rumah sakit lah, sakit datang ke rumah sakit pikirannya sakit. Makanya kacau jadinya. Subhanallah, jadi jangan dianggap enteng yang namanya namo itu tafaulan, memberikan pengaruh. Makanya banyak sekarang ini kan wong tuh kalau maco itu memberikan pengaruh dalam pikiran dia. Janganlah sekarang wong bisnis. Jangan noleh ke kiri. Tapi kita toleh juga kan. Itu bisnis dia. Kenapa? Karena kita maco. Jangan noleh ke kiri. Berarti kita penasaran ada apa di kiri ini. Tidak tahunya cuci mobil. Tidak tahunya kontol. Tidak tahunya vakum. Tapi kita tertarik pikiran kita dengan apa? Bingung. Bahkan dari rumah makan macam-macam namanya. Bakso setan, bakso bunting. Padahal memang bakso. Cuman kita tertarik nengok, pengen nyoba. Kenapa? Dari mato, dari pikiran, dari maco. Hebat. Kayaknya para bahasa Arab itu tidak pernah ada bahasa yang jelek. Rumah sakit mustashfa. Ya, kita baca. Jadi pikiran dia nengok tulisan mustashfa, tempat wong sehat. Masuk ke pikiran dia, sehat. Itu yang memberikan semangat untuk sehat. Sakit, rumah sakit. Datang, terpikir sakit. Nengok sakit. Nengok tambah sakit mudah. Makanya subhanallah, ini harus kita pikir. Tapi Allah ini sekedar namu. Tapi namu itu juga luar biasa. Bagaimana kita tahu bahasa Arab itu kenapa hebat, dijadikan bahasa Quran, dijadikan bahasa penghuni surga, karena banyak memberikan manfaat. Manfaat walaupun hanya nama-nama untuk tempat atau apapun. Ini permasalahan yang pertama. Itu masalah sakit. Wa idza hadaral mautu, kalau sudah datang kepada orang sakit tadi atau kepada siapapun tanda-tanda mau meninggal, ulqiya ala syiqqil aiman, maka sikap kita yang ada di situ pertama, baringkan dia menghadap kanan. Kalau memungkinkan baringkan ke hadap kanan supaya posisinya sama seperti berada di liang kubur. Kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa ke kiri. Kalau kiri pun tidak bisa, maka terlentang dengan kepalanya diletakkan bantal dan wajahnya, kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Wa yulakin, dan sunnah yang berikutnya ditalkin. Walaupun anak kecil yang menantikan yang belum balai, talkinnya dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kita ingatkan dekat dengan orang yang mau sakaratul maut tadi. Al-amru bihi, karena ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Wala tusanu ziyadatu Muhammadin Rasulullah, dan tidak sunnah pakai Muhammadun Rasulullah. Kenapa? Sebab dia sudah dalam keadaan muslim dengan la ilaha illallah itu sudah cukup. Maka dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalimat mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tidak ada Muhammadun Rasulullah kalau dia memang sudah dalam keadaan muslim. Tapi kalau dia kafir, maka dengan dua kalimat syahadat agar itu membuat dia bisa masuk Islam. Wala yulaha alaih, jangan dipaksa nyebut kau maco. Kenapa? Li Allah yajar, agar dia tidak bingung. Sebab orang yang sakratul maut itu keadaannya dalam keadaan bingung. Bal yusanu ayyak tasir ala marrah, sunnahnya cukup sekali la ilaha illallah. Fa in qalaha, kalau dia yang sakratul maut sudah mengucapkan sudah. Wa illa, kalau sudah belum terdengar dia ngomong, u'idat alaih, diulangi lagi la ilaha illallah. Fa idza qalaha, kalau dia sudah ngomong yang sakratul maut tadi, enggak usah diulangi lagi.
Kecuali kalau terdengar ngomong yang lain, maka bisik lagi. Supaya apa? Akhir kalimatnya la ilaha illallah. Jangan dipaksa. Wala yuqalahu qul. Jangan kita ngomong baca. Li'ala ya ta'ada supaya dia rasa sakit. Yang ada diingat ke deh. Cukup sikok om. Jangan banyak om gino. Kanan sikok, kiri sikok, depan sikok. Lah, ya bingung apa dia melo. Ya ada melo aturannya. Jadi yang sakit itu yang sakratul maut tahu yang lain gimana sih itu? Sibuk dengan baca Yasin, sibuk dengan doa. Yang talqin cukup sikok om. Yang talqin cukup senang sikok om. Kenapa? Uang sakratul maut ya Allah, bahaya, serem. Datang iblis. Pertama menyerupai wajah kakek atau nenek, kakek atau ayahnya. Ngomong, nak, aku lamati dulu. Ternyata Yahudi paling bagusnya agama. Masuklah ke Yahudi. Yang kedua iblis datang berubah wajah jadi ibu atau neneknya. Nak, aku lamati dukinan dan aku dapatkan Nasoro itu paling bagusnya agama. Masuklah ke Nasoro. Agak kuat iman. Dan itu kita bimbing. Tapi kalau orang yang mulia yang ingin mendapatkan rahmat Allah, turun malaikat Jibril menenangkan dan mengatakan jangan kau ikuti sebab itu adalah iblis yang ingin menggoda kamu. Wafatlah kau dalam keadaan agama Nabi Muhammad. Akhirnya dia tersenyum dan dia wafat dalam keadaan agama Islam. Itulah sebagian orang wafat dalam keadaan tersenyum, kata riwayat para ulama. Kan jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dan yang lebih bagus mentalkinkan kalau ahli waris yang paling sayang dengan dia. Yang paling sayang dengan dia, karena akan lebih tulus mentalkinkan. Kalau ahli waris yang tidak sayang, maka boleh baik. Cuman kalau dia mentalkin itu lain ya, juga gitu. La ilaha illallah warisan. La ilaha warisan gitu. Ini wong paling sayang kata para ulama adab yang ketiga. Dan usahakan kalau sakit itu punya wudu. Walaupun tidak baca wudu, suci bahasa tayammum. Dalam riwayat kata malaikat Jibril bahwasanya yahduru man mata ala taharati min ummati Muhammad. Malaikat Jibril akan datang kepada umat Nabi Muhammad yang dalam keadaan sakit maut, dia dalam keadaan suci. Malaikat Jibril akan datang. Kita berusaha selalu dalam keadaan suci. Tidak acak wudhu tayammum. Intinya dalam keadaan suci supaya apa? Supaya kita didatangi malaikat Jibril yang membimbing kita untuk wafat dalam keadaan beriman dan membawa Islam. Dan juga perbanyak baca Yasin bagi orang yang hidup biar membantu dia wafat dalam keadaan tenang, wafat dalam keadaan baik. Ini adab-adab ketika sakratul maut. Fa idza mata, kalau memang sudah benar meninggal, insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.